Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Baik, Bu. Sulawalia. Hadir, Bu. Yusmi. Hadir, Bu. Surani. Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit kepala, Bu. Oh iya. Bagaimana semangatnya hari ini? Luar biasa, Ibu. Bu, alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah, baik. Untuk lebih baiklah, kita akan mempelajari materi tentang penawaran. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan yang ingin kita capai dalam mempelajari tentang penawaran. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan pengertian penawaran secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua itu, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penawaran dan kurva penawaran. Baik. Kita ke materi pertama, yaitu pengertian penawaran. Sudah bisa dilihat slide? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu, sudah. Oke. Itu materi. Pengertian penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang yang jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang tersebut. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan cenderung bertambah, dan sebaliknya apabila harga barang cenderung turun, maka jumlah barang juga akan cenderung turun. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jenis barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi ini mencerminkan penawaran hanyalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat materi. Menurut Sigit Sardjono, penawaran dalam teori ekonomi memiliki arti berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran merupakan barang yang ditawarkan dalam satu periode dengan harga yang berbeda-beda. Dari selanjutnya itu faktor-faktor penawaran. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi dikatakan dapat mempengaruhi penawaran karena biaya produksi menghasilkan suatu barang, diperlukan biaya produksi, sehingga tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang.
Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran menurun. Dan sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang, hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Faktor yang kedua yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan dalam produksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini yang berpengaruh pada kenaikan jumlah penawaran. Faktor ketiga yaitu akan mendapatkan laba. Dengan adanya harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Yang keempat itu faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penawaran, seperti itu bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi penawaran. Ya, itu materi selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari hukum penawaran, yang mana dikatakan bahwasannya jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya jika harga barang yang ditawarkan itu turun, maka jumlah barang yang pun akan berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel 32 yang di mana harga dan jumlah penawaran per butir telur. Dari tabel di atas dapat dibuatkan suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah yang dimaksud dengan kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Baiklah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau sanggah pertanyaan, Ibu persilahkan untuk memberikan. Saya, Bu, saya. Iya, Sulawalia. Kan tadi Ibu menjelaskan beberapa faktor penawarannya, Bu, ya. Iya. Jadi pertanyaan saya, Ibu, apa saja contoh-contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu? Baik. Sekian, Bu. Iya, terima kasih. Oke, biaya. Kita kembali dulu ke slide. Oke. Yang ini. Ya, contoh dari faktor biaya produksi itu seperti kenaikan bahan baku utama pembuatan wayang kulit yang dibuat dari kerbau atau kerbau membuat penjualan tidak sebanding dengan biaya produksi hingga mengakibatkan banyak produsen wayang kulit mengurangi produksi bahan, menutup produksinya. Yang kedua itu teknologi. Contohnya itu hadirnya produk pupuk dan benih berkualitas yang mampu meningkatkan produksi tanaman. Yang ketiga itu harapan akan mendapatkan laba. Ketika produsen menilai bahwa harga produknya akan naik di kemudian hari, maka produsen akan memproduksi produk tersebut dengan sebanyak mungkin. Namun, produsen memperkirakan harga
produk yang dibuatnya akan turun pada akhir tahun, maka otomatis produsen mengurangi produksinya hingga mengurangi penawaran. Faktor-faktor ekonomi yaitu contohnya seperti ketika adanya bencana alam yang memungkinkan terjadinya penurunan drastis pada tingkat penawaran barang dan jasa. Baik. Masih ada yang ingin dipertanyakan? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Baiklah, karena sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual barang atau jasa dalam tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 4, yaitu biaya produksi, teknologi, harapan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara mandiri. Tugasnya yaitu ini. Tugasnya dapat dilihat di slide. Sudah. Bisa dilihat? Iya, Bu. Oke. Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas ini dan dikumpulkan minggu depan lewat via WhatsApp. Oke? Baik, Bu. Baik. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita pelajari semoga bermanfaat. Doa dimulai. Amin. Selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, Nak.